Yo, selamat datang di channel Warga Anime, warganya para wibu sedunia. Dan masih bersama Mr. Q di sini. Pada kesempatan kali ini, Mr. Q akan melanjutkan pembahasan alur cerita light novel Tensei Teraslam dan Tekken volume 21 part 7. Jika kalian belum menonton part sebelumnya, kalian bisa menontonnya terlebih dahulu di link yang tertera di deskripsi. Di sini kita akan diperlihatkan kekuatan Veldora yang terlalu kuat yang mampu mengalahkan dewa kehancuran Asura. Dan langsung saja, tanpa basa-basi lagi, mari kita mulai. From dust. Sebelumnya, Dagruel telah melepaskan serangan pamungkasnya untuk menghancurkan Veldora sepenuhnya. Dagruel yakin bahwa serangan pamungkasnya ini dapat menghancurkan Veldora. Namun betapa mengejutkannya, Veldora ternyata berhasil selamat dari serangan pamungkas Dagruel tersebut. Dan tentunya hal ini membuat Dagruel sangat terkejut. Dan setelah itu, Dagruel dan Veldora pun saling menatap satu sama lain dan mencoba memikirkan langkah mereka selanjutnya. Veldora merasa jika situasinya saat ini sedikit kurang bagus. Jika Dagruel melepaskan serangan seperti itu lagi, Veldora tak yakin dapat selamat. Tetapi, Veldora yakin bahwa Dagruel pasti telah kehilangan banyak energinya saat ini. Jadi gini pak, menurut perkiraan Veldora sebelumnya, Dagruel memiliki eksistensi poin sebesar 110 juta. Sedangkan Veldora sendiri memiliki eksistensi poin kurang dari 90 juta. Dan bisa dilihat dengan jelas, ada kesenjangan cukup jelas di antara mereka berdua. Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Veldora telah memainkan peran ketahanan dengan memanfaatkan otaknya dan berencana untuk menguras kekuatan lawannya. Yang akhirnya, situasi telah berbalik. Karena Dagruel telah melepaskan serangan pamungkas yang menguras 60% energinya, jumlah energi Dagruel kini telah berkurang sangat drastis hingga sedikit di bawah energi Veldora yang tersisa. Jika energi Veldora kini tersisa 50%, energi Dagruel kira-kira tersisa 40%. Dan bisa dibilang, situasi sekarang ini sedikit lebih menguntungkan bagi Veldora. Namun meskipun begitu, Veldora benar-benar gemetar ketika mengingat ancaman Quasar Breaker yang dilepaskan Dagruel sebelumnya. Veldora pun bersumpah untuk tak mengambil resiko seperti ini lagi. Tapi sejujurnya, misalkan Veldora tak berhasil selamat dari serangan Dagruel tersebut, Veldora masih memiliki Rimuru sebagai asuransinya. Dengan kata lain, selagi Rimuru masih hidup, Veldora dapat dengan mudah dihidupkan Rimuru kembali. Walaupun Rimuru saat ini telah lenyap dari dunia ini, tapi Veldora yakin bahwa Rimuru belum dihancurkan. Dan karena itulah, Veldora begitu tenang dan yakin akan kemenangannya. Dan pada saat ini, Veldora pun tersenyum dengan senyum lebar di wajahnya. Melihat tingkah Veldora tersebut, Dagruel tampak bingung memahami perilaku Veldora sebenarnya. Veldora yang Dagruel kenal hanyalah bocah nakal yang akan melarikan diri ketika melihat ancaman lebih besar yang menghampirinya. Veldora seharusnya juga tak memiliki kewajiban untuk melindungi Ruminas. Setelah memikirkan itu, Dagruel kemudian bertanya kepada Veldora, "Oi Veldora, kenapa kau mau mengambil resiko begitu besar dan mempertaruhkan dirimu untuk melindungi negara Ruminas? Kau yang dulu pasti akan memilih untuk melarikan diri tanpa ragu-ragu kan?" Veldora kemudian menjawab bahwa salah satu alasannya melakukan ini adalah untuk menguji kekuatannya. Selain itu, Ruminas, Sion, dan semuanya pasti akan musnah jika aku melarikan diri. Jadi karena itulah, aku tak bisa membiarkan itu terjadi. Dagruel bertanya lagi, "Kenapa? Kenapa kau harus mempertaruhkan nyawamu demi Ruminas dan yang lainnya, Veldora?" Veldora menjawab, "Jangan bercanda Dagruel, jika aku tak melakukannya, Rimuru pasti akan marah." Apa kau tahu Dagruel, Rimuru sangat menakutkan jika dia marah. Mendengar jawaban Veldora tersebut, Dagruel menyimpulkan bahwa Veldora tak akan mundur dari medan pertempuran ini. Dengan demikian, Dagruel harus mengalahkan Veldora apapun yang terjadi.
Dan segera setelah itu, Dagruel kemudian mengkompresi energinya menjadi sangat padat hingga memunculkan kilatan cahaya di tubuhnya yang menyambar-nyambar. Dagruel yang sebelumnya setinggi 20 meter, kini telah mengecil menjadi ukuran normal setinggi 3 meter. Meskipun ukuran Dagruel kembali seperti semula, namun kekuatannya kini justru lebih mengancam dibandingkan dengan mode raksasanya. Dagruel tertawa dan berkata, "Hahaha, biar gue beritahu dirimu, Veldora, ini adalah transformasi yang lebih tinggi yang disebut Super Godification. Sebenarnya, sulit bagiku untuk mengendalikan kekuatanku dalam mode ini, tapi kau telah mengajariku caranya." Jadi sebelumnya, Veldora pernah menunjukkan kitab suci manga kepada Dagruel dan membual tentang pengetahuan manga yang dimilikinya. Veldora juga memberitahu Dagruel tentang cara mengendalikan energi sihir yang sangat besar dalam bentuk manusianya ini. Jadi karena itulah, Dagruel dapat mengendalikan kekuatannya ini. Veldora kemudian menjawab, "Oi Dagruel, jika dirimu telah belajar dariku, kau seharusnya menjadi rekan wibuku." Dengan kata-kata tersebut, Veldora pun mengkompresi energinya juga dan berubah dalam mode manusianya juga. Setelah mereka berdua mengkompresi energi sihir mereka, tentu kekuatan fisik mereka akan meledak-ledak. Dengan demikian, pertarungan jarak dekat pun dimulai. Dan pada saat itulah, pukulan demi pukulan, tendangan demi tendangan telah dilepaskan. Tinju Dagruel kini telah berhasil menghantam perut Veldora. Di saat yang sama, siku Veldora juga berhasil menghantam wajah Dagruel. Mereka pun saling jual beli serangan satu sama lain yang akhirnya pertarungan mereka pun menjadi semakin sengit. Alih-alih bertarung di daratan, pertarungan mereka justru merambat kemana-mana hingga meledakkan lingkungan sekitar. Bahkan saking dahsyatnya, bentrokan tinju mereka bahkan dapat dengan mudah menghancurkan margin kelas atas dalam sekali pukulan. Ya, semua orang yang melihat pertempuran itu pun sampai terdiam membeku. Ini benar-benar sungguh luar biasa, gumam Ruminas. Tapi di saat yang sama, pertarungan mereka telah mengakibatkan kehancuran yang luar biasa di sini hingga membuat Ruminas ketar-ketir. Namun sayangnya, Ruminas juga menyadari bahwa tak ada yang bisa ia lakukan untuk menghentikan mereka berdua. Badai petir telah menyambar-nyambar di sana, bahkan berbagai lapisan penghalang pertahanan yang melindungi ibu kota Roberios kini sudah tak berguna. Tembok panjang yang melindungi kota selama bertahun-tahun kini juga telah hancur lebur akibat dampak pertarungan mereka berdua. Dan satu-satunya penghalang pertahanan yang tersisa di sini hanyalah barrier milik Sion saja. Ini adalah penghalang pertahanan yang diaktifkan oleh gabungan kekuatan dari Ruminas dan semua orang dengan Sion sebagai intinya. Berkat penghalang yang diperkuat Sion inilah, semua orang berhasil selamat dari dampak pertarungan Dagruel dan Veldora. Jika penghalang ini runtuh, nasib semua orang pasti akan segera binasa, dan hanya masalah waktu saja sebelum Roberios hancur lebur. Namun sejujurnya, alasan mengapa hal itu belum terjadi itu karena Veldora telah menjaga situasi ini semaksimal mungkin. Veldora tampaknya telah berusaha meminimalkan kerusakan yang terjadi di sekitarnya. Ruminas yang menyadari itu pun berkata bahwa Veldora sepertinya sudah tumbuh dewasa. Dia telah melindungi kita dengan caranya sendiri. Sion pun mengangguk setuju dan menjawab, "Benar sekali, Veldora sama memang luar biasa." Altima juga berkata, "Veldora telah membawa Dagruel untuk menghindari serangan langsung ke arah kita, dan itulah sebabnya kita masih selamat sampai sekarang ini." Meskipun Ruminas tak ingin mengakuinya, tapi sebenarnya Ruminas mengagumi kehebatan Veldora. Ruminas bahkan bertanya-tanya bagaimana Veldora bisa bertarung begitu santai dalam pertarungan sengit ini. Menurut Ruminas, ini adalah pertarungan yang melebihi imajinasinya. Sementara itu di samping Ruminas, Sion tampaknya juga telah mengamati pertarungan Dagruel dan Veldora dengan sangat tercengang. Ya, walau bagaimanapun juga, pertarungan skala mitos seperti ini adalah kejadian langka yang mungkin hanya terjadi sekali dalam 1000 tahun. Di satu sisi, Basara yang melihat pertarungan itu pun juga tak menyangka dengan kemampuan bela diri Veldora yang mampu menyaingi rajanya. Dagruel yang notabene memiliki 3 wajah dan 6 lengan seharusnya jauh lebih unggul dalam pertarungan jarak dekat. Tapi kenyataannya, Veldora mampu mengimbanginya.
Ruminas dan Sion kemudian memberitahu Basara alasan mengapa Veldora bisa menjadi sekuat ini. Itu karena Veldora telah berlatih dengan keras setiap hari untuk membuktikan otoritasnya sebagai bos terakhir labirin. Veldora juga melatih Zegion dan Altima di labirin. Selain itu, pengalaman bertarungnya saat melawan Felgrin dan Rimuru juga membuatnya jauh lebih kuat. Apalagi, Veldora juga mempelajari seni bela diri dari kitab suci manga yang disebut dengan Veldora Style Killing Arts. Maka dari itulah, pertarungan jarak dekat menjadi gaya bertarung terkuat Veldora. Bahkan trik paling licik juga telah dipelajari dari Rimuru. Dan, Shin pun kembali ke pertarungan sengit antara Dagruel dan Veldora. Veldora berkata, "Oi Dagruel, mundurlah sekarang. Jika kau bersedia menyerah, aku tak akan melakukan apapun kepadamu lagi." Dagruel menjawab, "Sialan, kau sangat menyebalkan Veldora. Aku harus membunuh Ruminas untuk membalaskan dendam teman lamaku yang sudah tiada." Teman yang dimaksud Dagruel itu adalah Twilight Valentine, yaitu leluhur vampir yang telah dibunuh Ruminas pada zaman dahulu. Mendengar alasan Dagruel tersebut, Veldora pun hanya terdiam dan menghargai keputusan Dagruel. Namun sama seperti Dagruel yang memiliki alasan bertarungnya sendiri, Veldora juga memiliki alasan bertarungnya sendiri. Lagi pula, kita telah hidup di dunia di mana hukum rimba telah berlaku, di mana yang kuat akan berkuasa. Veldora kemudian berkata, "Maafkan aku Dagruel, sayangnya aku akan segera menghabisimu dengan jurus terakhirku." Mendengar kata-kata Veldora yang begitu serius tersebut, Dagruel pun menjadi gelisah. Tapi itu sudah terlambat. Veldora ternyata telah mengaktifkan serangannya, Fertile Paradox. Itu adalah serangan yang telah dipersiapkan dengan sempurna oleh Veldora. Dan pada saat itulah, kegelapan berwarna pelangi tiba-tiba telah menyebar dan menyelimuti seluruh medan pertempuran. Bahkan jangkauan areanya meliputi seluruh Roberios hingga gurun kematian yang merupakan wilayah Dagruel. Di sisi lain, Ruminas yang melihat fenomena itu pun merasakan bahaya. Apa-apaan ini? Namun semuanya sudah terlambat. Kegelapan berwarna pelangi itu pun telah memasuki penghalang mereka. Namun ketika Ruminas menyentuh kegelapan tersebut, Ruminas pun akhirnya menyadari bahwa ini adalah kekuatan mistik, kekuatan penyembuh yang merupakan kebalikan dari kehancuran. Dengan kata lain, ini adalah sihir pemulihan skala besar. Oleh karena itu, Ruminas pun tak perlu menolak kegelapan yang menyelimuti dirinya ini. Bahkan semua orang yang diliputi kegelapan pelangi itu pun sampai terbuai dan tertidur. Dan seketika itu juga, padang pasir dan tanah tandus yang begitu luas itu pun telah tumbuh berbagai macam tanaman hijau yang menyebar dan menyebar di mana-mana. Veldora pun telah berdiri di tengah kegelapan pelangi di sana. Sedangkan di hadapannya juga ada Dagruel, Fen, dan Griswold yang telah tersegel di sebuah batang pohon besar. Dengan kekuatan Veldora tersebut, Veldora telah melepaskan transformasi Dewa Kehancuran Asura dan menyegel mereka bertiga. Ya, Fertile Paradox yang telah diaktifkan Veldora ternyata adalah kemampuan pemulihan yang sangat luas yang mendorong pertumbuhan alam dengan menggunakan tubuh Dagruel, Fen, dan Griswold sebagai intinya. Dan, apakah yang akan terjadi kepada Dagruel selanjutnya? Mari kita lanjut di part selanjutnya. 久しぶりの現世です。せいぜい楽しむとしましょうか。 Dan jika ada kesalahan dalam pembahasan, Mimin mohon maaf. Dan sekian untuk pembahasan kali ini. Dan jangan lupa klik like dan subscribe juga ya guys. Tentu saja di warga anime.